Selamat pagi semua, salam Patunggilan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Dan kita sudah memasuki bulan Kitab Suci. Itu artinya bahwa 1 bulan penuh kita akan menghayati makna kehadiran Kitab Suci dalam kehidupan kita orang beriman. Adapun tema dalam Sapa Pagi kita hari ini adalah Alkitabku. Ada beberapa fakta-fakta menarik Bapak Ibu tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab merupakan pijakan bagi dua agama besar di dunia. Yang pertama adalah Yahudi dan yang kedua adalah kekristenan. Perbedaannya adalah pada pengharapan mesianis, di mana bagi kekristenan sudah final bahwa Mesias itu hadir di dalam Yesus Kristus. Sedangkan saudara-saudara kita Yahudi masih berpengharapan. Yang kedua, Alkitab menjadi buku yang disebarluaskan dengan luar biasa, dicetak, bahkan juga diterjemahkan dalam lebih dari 2000 bahasa atau dialek. Dan sampai hari ini Alkitab masih terus dan terus diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Yang ketiga, Alkitab berdampak pada gerakan-gerakan besar dunia. Di abad 19 di Inggris, ada seorang tokoh yang bernama William Wilberforce. Oleh karena ada pesan-pesan firman Tuhan yang kuat dan kemudian dia tangkap, dia resapi, maka dia menjadi pionir mendobrak perbudakan yang terjadi saat itu. Di pertengahan abad 20 kita pun juga mengenal tokoh yang bernama Martin Luther King, di mana juga oleh karena firman Tuhan di dalam Alkitab, maka kemudian dia mengkritik tentang hak-hak sipil dan juga perbedaan yang mencolok di ras Amerika. Lalu kemudian juga di akhir abad 20 gereja-gereja di Afrika Selatan, mereka bergerak bersama-sama, didorong juga oleh firman Tuhan untuk mendobrak apartheid, untuk mendobrak bagaimana kuatnya pengkotak-kotaan diri di dalam ras, sehingga diskriminasi ras begitu kuat di sana. Bu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, atas fakta-fakta di atas maka ada dua hal yang patut untuk kita perhatikan saat ini. Yang pertama, mari kita pandang Alkitab sebagai berkat Tuhan. Mari kita pandang Alkitab sebagai berkat yang daripada Tuhan untuk umatnya, untuk kita semua. Betapa panjang proses, betapa rumit proses sejarah terjadinya Alkitab. Mulai dari menemukan sumber-sumber aslinya, lalu kemudian memperbincangkannya, menatanya bersama-sama oleh bapak-bapak gereja kita, menerjemahkan, mendistribusikan sampai saat ini. Alkitab menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada umatnya dari masa ke masa. Maka saya katakan Alkitab adalah berkat yang daripada Tuhan untuk umat manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Yang kedua, karena Alkitab merupakan berkat yang daripada Tuhan, maka mari kita tidak menyia-nyiakannya, kita tidak meremehkan. Kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 yang demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Seperti fakta-fakta sejarah tadi, kita mengimani, kita percaya bahwa firman Tuhan pasti akan mengubahkan kehidupan kita dan akan mengubahkan wajah dunia. Oleh sebab itu, bagi panjenengan yang sudah selalu setia membaca firman, mari terus tingkatkan. Bagi kita yang mungkin sudah lama tidak membaca Alkitab kita, maka saya mengajak kita semua
dalam bulan kitab suci saat ini untuk mengambil waktu. Yang pertama, mari kita berdoa. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga Alkitab ini menjadi gift, menjadi hadiah, menjadi anugerah bagi kita. Sebab di sanalah Allah berbicara secara langsung kepada kita. Di sanalah Tuhan menuntun kita. Di sanalah Tuhan menasehati kita, membimbing kita, dan menguatkan kita. Maka bersyukurlah. Yang kedua, mari kembali setia untuk membaca firman. KPT mengajak kita semua 1 bulan ini untuk menyelesaikan bacaan Yesaya dan juga Kisah Para Rasul. Dan percayalah, di sana ada pesan Tuhan yang kuat yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita semua. Maka jangan biarkan Alkitab kita berdebu, jangan biarkan Alkitab kita tetap baru. Mari kita buka, kita baca, dan kita pasti akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami telah memasuki bulan kitab suci. Menjadi tempat bagi kami untuk mengucap syukur, kembali mengucap syukur kepadamu. Sebab firman Tuhan adalah anugerah bagi kami. Sebab di sanalah Tuhan berkata-kata, menegur, menguatkan, menasehati kami. Dan biarlah Tuhan Kau juga memampukan kepada kami untuk setia, lebih setia membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik dan mengubah wajah dunia menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang semakin Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan menyertai kami lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu sapa pagi kita saat ini. Ingat, jangan biarkan Alkitab kita berdebu, jangan biarkan Alkitab kita tetap baru. Baca, pahami, renungkan, dan lakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.